Jumpa kembali dengan sahabat-sahabat Explore ya. Rute perjalanan kali ini adalah sesuai dengan tema kita akan menelusuri ya. Rute yang menjadi simbol-simbol penghubung antara kota-kota yang berada di seputaran Kaliberantas. Menelusuri simbol jalan rute yang menjadi penghubung antara Kecamatan Pujon yang berada di Kabupaten Malang dengan Candi Panataran yang ada di Kabupaten Blitar ya. Saat ini perjalanan sudah kita mulai dari Kecamatan Pujon ya, dan posisi kita berada di Jalan Brigjen Abdul Manan ya. Dan kita baru saja meninggalkan desa Lebak Sari ya, dan kita akan masuk ke daerah, tentu saja sebelah kiri kita akan melihat Bendosari ya, desa Bendosari ya. Pagi ini cuaca baik ya, sebagaimana bulan-bulan ini adalah bulan-bulan musim penghujan ya, dimana hujan biasanya akan berlangsung pada dimulai tengah hari ya. Dan kita berada di desa Bendosari ya, dan kita di depan ini kita bisa terlihat sebuah jembatan yang menghubungkan sisi jalan ini ke desa Dusun Dadapan Kulon ya. Dan Kali Konto sesungguhnya berada di sisi kiri ya, sesuai dengan jembatan yang melintas tadi. Sebenarnya kalau warga wilayah ini menyebut kali ini adalah Kali Ngepreh ya. Sebenarnya ya berada dalam satu aliran dengan Kali Konto. Kalau secara kali besar sebenarnya aliran Kali Konto itu melintas dari sungai yang berada di lereng Gunung Argowayang ya. Sumbernya berada di wilayah-wilayah sana ya, Kecamatan Pujon mengarah ke Kota Pari, itu dulu dibendung di Bendungan Salorejo. Dan jalanan cukup lengang ya. Dan kita kanan kiri kita lihat situasi sebelah kiri ya, ada sawah ya atau tegalan ya, dan sebelah kanan adalah tebing ya. Dan kita lihat vegetasi tanaman yang masih terlihat cukup rimbun. Lalu lintas berjalan dengan baik ya, dan tidak cukup padat ya. Dan sesuai dengan aktivitas pagi tentunya mereka sudah berangkat menuju aktivitas kerja mereka. Dan kita melintasi daerah yang disebut dengan, ini sebenarnya ada taman ya, ada wilayah pit stop dengan beragam warung-warung yang menyediakan berbagai menu. Penting sekali kita untuk bisa menelusuri kantong-kantong spot-spot wisata ya, atau spot-spot destinasi, atau spot pertanian, ataupun wilayah-wilayah yang ada di pedalaman ya. Tentu kita harus mulai dengan menelusuri jalur-jalur utamanya ya, seperti yang saat ini kita telusuri. Ini adalah simbol penghubung ya, yang menghubungkan antara suatu kecamatan ke kecamatan, kota ke kota, ataupun dari desa ke desa. Karena dari jalan besar ini nanti kita akan bisa mengurai ya jalur-jalur yang mengarah ke pelosok-pelosok ya. Dan ada juga jalur yang ke pelosok itu sudah difasilitasi dengan infrastruktur yang cukup baik ya, dengan jalanan aspal ataupun jalan-jalan yang
sudah di paving ya, dan dilengkapi dengan jembatan-jembatan yang bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4 maupun ya tentu saja roda 2 juga akan dengan mudahnya ya, karena jalan jembatan-jembatan udah bisa memfasilitasi kendaraan roda 4 ya. Karena untuk di wilayah pegunungan atau pedesaan ini yang penting utama adalah bagaimana menyalurkan hasil-hasil pertanian atau perkebunan ya bisa diakses atau dikirim ke wilayah-wilayah pemasaran yang ada di perkotaan atau di pusat-pusat kecamatan. Sebelah kiri masih kita sebut sebagai Kali Konto ataupun Kali Ngepreh. Kalau nanti kita juga akan bertemu dengan melintasi jembatan Ngepreh. Nah, di jembatan Ngepreh itu nanti sebelah kiri kita akan mengarah ke Dadapan Kidul ataupun nanti kita bisa mengarah ke arah Pujon ya, pusat kota Pujon ya, dengan jalur alternatif yang cukup bagus karena untuk topografi dengan destinasi wisata yang cukup menarik ya, dengan pemandangannya yang cukup baik ya. Dan kita berada di wilayah Ngepreh ya, dan sebelah kiri Sungai Ngepreh, dan kita di depan ini kita melintasi jembatan Ngepreh ya. Jembatan Ngepreh nanti di sebelah kiri ini kita akan bisa mengarah ke Jalan Dadapan Kulon ya. Ini ke sebelah kiri Jalan Dadapan Kulon, kan kita mengarah ke kanan dan posisi Kali Konto berada di sebelah kanan. Kita menelusuri Kali Konto berada sebelah kanan dengan kita lihat sisi kanan kiri vegetasi tanaman yang cukup lebat dan menarik ya. Tentu saja cukup baik bagi ketersediaan air tanah ya. Tentu saja bagi kelestarian sumber ya, mata air ya. Jalanan cukup lenggang dan udara cukup sejuk dan matahari bersinar dengan kehangatannya ya. Dan kita sebelah kanan kita melihat tempat kuliner ya, cukup representatif ya, dengan lahan parkir yang cukup baik khususnya bagi kendaraan roda 4 ya, bisa berhenti sejenak untuk beristirahat ya. Sebelah kiri ada warung-warung durian ya, karena wilayah Ngantang juga terkenal dengan durian Ngantang ya. Ini ada jalan yang menuju ke desa, dia ada duku yang ada di atas ya. Dan jalanan menurun, posisi kita adalah menurun ya, dengan jalan berkelok-kelok ya. Dan kita masih berada di Jalan Brigadir Jenderal Abdul Manan Wijaya atau Jalan Abdul Manan ya. Dan penting memang menelusuri jalan utama ini karena nanti khususnya kita akan melewati banyak desa-desa ya, desa-desa yang punya peranan penting ya bagi pertanian atau peternakan. Dan sebelah kiri adalah pit stop atau tempat pemberhentian ya, dan kita bisa menikmati apa yang ada di dalamnya ya. Dan masih kita menelusuri jalan berkelok dengan Kali Konto yang berada di sisi kanan dan lalu lintas cukup ini ada pemberhentian truk-truk ya,
mereka sedang beristirahat karena di sebelah sisi kanan adalah warung-warung kuliner ya, sehingga mereka bisa beristirahat maupun mengisi perut ya, untuk memulihkan stamina ya. Kita berbelok cukup tajam dan di depan ini kita melintasi lagi ya jembatan, dan kini Kali Konto berada di sisi kiri ya. Dia masih berada di jembatan, setelah melewati jembatan Kali Konto kita masih berada di jalan Abdul Manan ya. Dan kanan kiri kita masih lihat sisi pertanian ya, karena di tepi jalan ini kita akses air cukup ada ya, banyak jembatan kecil yang kita lintasi ya, karena kontur tanah di sini adalah tanah yang pegunungan dengan aliran-aliran kali kecil yang bermuara di Kali Konto, dan Kali Konto merupakan sub dari Kali Brantas. Dan sebelah kiri kita bisa lihat spot penghentian ya. Kita menurun dan sebelah kanan ada warung-warung beragam kuliner ya. Pagi ini jalanan masih lenggang ya, terasa lenggang ya, dimana pagi ini merupakan puncak aktivitas warga untuk berangkat ke tempat mereka bekerja. Dan Kali Konto nampak di sisi kiri ini ya, dan berada di tepian dari jalan Abdul Manan yang mengarah ke arah barat ini ya, menuju ke wilayah Ngantang ya, ataupun ke wilayah Pari Kediri ya. Untuk diketahui bahwa ini adalah jalan yang menjadi penghubung antara kota Malang, kota Batu dengan kota Kediri maupun kota Jombang, karena ada trayek bus yang melintasi wilayah ini ya. Jadi pulang pergi dari kota Malang menuju kota Kediri maupun kota Blitar dan kota Tuban ya, bus Bagong ya, yang beroperasi mulai dari pagi sejak jam 5 hingga nanti jam 9 malam, puncak pelayanannya yang dari kota Jombang. Seperti kita ketahui bahwa Ngantang memiliki 13 desa ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa kalau kita masuk ke, setelah meninggalkan Bujon ya, kecamatan Bujon, kita masuk ke kecamatan Ngantang, memiliki 13 desa ya. Ada desa Banjarrejo, Panturjo, Jowo, Kamurjo, Mulyorejo, desa Ngantru, Pagersari, Bandarsari, desa Purworejo, Sidodadi, desa Sumberagung, desa Tulungrejo maupun desa Waturejo ya. Dan saat ini kita akan memasuki wilayah desa Mulyorejo ya, dan kita berada di Jalan Mulyorejo.
Karena di sisi Jalan Murojo ini kita bisa motong Kompas ya sesungguhnya. Di jalan sebelah kiri ini ya, ini kita bisa masuk menuju Desa Purworejo ya. Tetapi kita melewati pertigaan Kambal ya. Kita coba untuk melewati Jalan Murojo dan melintasi pertigaan Kambal yang nantinya kita mengarah ke kiri ya, dimana kalau kita lurus jembatan ini kan sebelah kiri kita lihat Kalikonto ya, dan kalau kita lurus nanti kita akan menuju ke kota ke kecamatan, ke wilayah Kasembon ya, dan sebelah kiri tadi kita bisa mengarah ke motong Kompas ke Desa Purworejo, tapi kita berada di posisi Desa Mulyorejo ya, karena kita nantinya akan melewati jalan bendungan Selorejo. Tetapi kita tidak ke bendungannya ya, tapi setidaknya kita nanti akan mencoba menelusuri kali ini ya, Kali Gonto ya, melintasi jembatan yang ada di lintasi jalan bendungan Selorejo ya. Dan Mulyorejo sendiri merupakan desa yang berada di Kecamatan Ngantang dengan memiliki ada dusun Maron ya, Sukorejo maupun Kambal, Sidorejo ya. Kalau dusun Maron ini merupakan menjadi pusat desa ya, yang dulunya di Bapak Talasnya adalah Ki Ageng Singojoyo yang menurut sejarah legendanya merupakan seorang pembesar kerajaan Mataram yang pada saat itu mengungsi ya, karena terjadi pergolakan di kerajaan Mataram ya. Setelah masuknya Belanda ya, VOC ya, perusahaan VOC yang kemudian menjadi bagian daripada pemerintah kolonial yang saat itu mulai menjajah Nusantara selama 350 tahun ya. Dan kita akan melintasi pertigaan Kambal ya, sebelah kiri ya. Dan sebelah kiri kita bisa lihat di kejauhan adalah hamparan bendungan Selorejo ya. Sekilas tadi bisa kita lihat itu ya. Dan lurus terus seperti Prauto ini ya, truk ini kan mengarah ke Pare itu, ke Kasembon ya. Dan kita masuk ke jalur jalan bendungan Selorejo. Dan desa-desa di sini udah artinya kualitas warganya udah mulai meningkat ya, mengalami peningkatan karena ya sesuai dengan perkembangan zaman mereka dengan keberadaan adanya sekolah-sekolah yang mulai dari sekolah menengah hingga sekolah menengah pertama maupun menengah atas ya, sehingga kualitas warga generasi mudanya mulai baik dan mereka juga ada yang bisa bersekolah, masuk ke sekolah tinggi ya, ada yang masuk ke akademi militer maupun mereka masuk ke sekolah tinggi administrasi negara atau sekolah tinggi ilmu pemerintahan dalam negeri ya. Nah akhirnya itu menjadi kualitas makanya menjadi lebih baik. Dan ini jembatan Kaligonto ya, dan kita masuk wilayah Banjarjo ya, desa Banjarjo. Oke, kita setelah melewati desa Banjarjo, kita akan melintasi
lokasi ya. Di sebelah kiri ini adalah jalan menuju desa wilayah desa Purworejo ya. Kalau sisi kiri adalah desa Purworejo ya. Untuk di sisi kanan adalah desa Ngantru ya. Dan untuk desa Purworejo sendiri merupakan bagian dari 13 desa yang ada di Kecamatan Ngantang. Karena desa Purworejo itu memiliki 4 dusun dan 23 RT, 4 RW ya. Dan secara ekonomi mata pencaharian daripada warga desa Purworejo adalah bertani ya. Petani padi dan bawang merah. Satu kali kita lebih detail bisa menelisik desa Purworejo ya. Karena simpul jalan raya ini adalah kita bisa masuk ke wilayah-wilayah pedesaan ya, di mana nanti secara detail kita akan mengcover ya lokasi dari desa-desa yang ada di pelosok wilayah sekitar Kali Brantas. Kita masih berada di jalan Bendungan Solorejo ya, dan kita mengarah ke selatan ya. Dan seperti kita sisi kanan ini ya adalah kita masuk wilayah Ngantru ya, karena wilayah Ngantru ini merupakan desa yang penghasil kentang ya untuk wilayah Kabupaten Malang ya. Produk kentangnya cukup baik ya, karena hawanya sejuk ya, dengan tanah yang berada di lereng gunung ya. Sisi timur adalah Gunung Kawi maupun Gunung Budak. Sementara di sisi kanan ini kita akan bisa dapati lokasi pariwisata dari Solorejo ya, karena jalan sisi kanan ini adalah sungai yang mengarah ke Bendungan Solorejo. Ya, kita masuk wilayah ini ya, Banturejo ya, karena desa Banturejo merupakan daerah yang keberadaan dari wisata ini kan, Bendungan Solorejo ya. Mayoritas warga desa ini dalam sejarah merupakan keturunan langsung dari Panembahan Senopati Mataram ya. Ya, merujuk dari sejarah mereka ya, dari warga ya. Potensi dari wilayah Banturejo adalah pertanian dan peternakan ya. Dan kita masuk ke kiri, arah kiri ya. Nah, kita masuk ke jalan raya Banturejo ya, dan sisi kanan adalah lokasi Bendungan Solorejo ya. Di sini Banturejo mengandalkan ekonomi warganya dari tani dan kelompok peternak ya. Karena itulah ciri-ciri khas ekonomi di pedesaan ya. Dan di sisi kiri kita bisa melihat di arah dari perkebunan, kebun durian ya, dan menjadi destinasi wisata sehingga menjadi sumber pendapatan bagi ekonomi warga setempat.
udara masih cerah ya, masih bagus, matahari masih berada di sisi timur ya, dan kita masih mengarah ke timur ya, dan nantinya kita terus mengarah ke arah selatan. Ini adalah Dusun Ngeramban ya. Di sebelah kanan adalah jalan yang mengarah ke Dusun Ngeramban. Kita lihat ya suasana kanan kiri jalan ya, rumah-rumah di desa ini batas wilayah, kemudian ada ladang-ladang pertanian ya, ada tanaman jagung. Itulah suasana pedesaan yang bisa kita cermati ya, dan kita masukin batas wilayah dari Desa Ngantru ya, dan di sini juga ada ini ya, minimarket ya, udah yang menjamur dah masuk di wilayah-wilayah pedesaan ya. Dan ini kita berada di Jalan Raya Sidodadi ya, dan wilayah ini warganya ya mengandalkan ekonomi mereka dari peternakan ya dan pertanian ya, karena di sini banyak namanya posko-posko pengumpulan daripada sapi, penampungan susu sapi ya, dan itu sumber ekonomi dan pendapatan dari warga Ngantru ya sebagai peternak. Dan cukup menarik ya kalau kita nanti menelusuri wilayah-wilayah pedesaan ini di bagian dalam ya, karena kita berada di jalan raya ya, jalan muka ya, di keramaian tuh selalu ada di tepi jalan ya. Dan kalau kita masuk tentunya kita akan melihat profil desa yang lebih nampak etnis ya. Kita melintasi batas wilayah Ngantru dan kita masuk ke lokasi pertanian dan kita lihat di ujung sana adalah seperti ada Gunung Kelut, Gunung Kawi. Dan kita memiliki lahan-lahan yang subur ya. Kalau dengan lahan subur ini sebenarnya petani kita cukup nyaman ya, karena tidak susah payah untuk bisa melakukan kegiatan bertani ya, dibanding dengan negara-negara seperti negara-negara yang berada di belahan utara ya, seperti Korea Selatan ya, yang sekarang menjadi negara maju. Mereka memiliki disiplin ya di dalam aktivitas ekonomi mereka untuk mengatasi lahan-lahan mereka yang sungguh sulit ya. Dibandingkan Indonesia ini artinya belum maksimal ya. Apabila kita bisa maksimal mengeksploitasi alam yang demikian subur ya, maka kita akan bisa merasakan peningkatan dari pendapatan ya. Kita teringat dari lagunya Gus Plus ya, jadi tongkat kayu dan batu jadi tanaman ya, karena memang itu sebagai analogi betapa suburnya lahan dari pertanian kita ini ya, tanah-tanah kita yang demikian subur.
masuk di pertigaan di mana nanti mengarah ke sebelah kanan adalah dusun ini ya, dusun Simo. Dan ini tentunya yang banyak persoalan ya yang benar-benar perlu diperhatikan oleh pemerintah ya di dalam bagaimana pengembangan potensi sumber daya alam ya, karena alam yang subur dengan topografi seperti ini dengan sumber mata air ya harus dijaga ya, dan kita tidak tahu ya bagaimana nanti kedepannya wilayah ini apakah akan berkembang menjadi suatu pemukiman ataukah masih dipertahankan dengan areal wisata yang menjadi penghasil produksi pertanian ya. Dan kita melintasi jalanan, masih jalan raya ini merupakan jalan raya Sidodadi ya, dan kita lintasi banyak jembatan-jembatan kecil karena memang banyak aliran-aliran sungai kecil yang nanti akan menyatu ke kali yang lebih besar ya, yang mengarah ke arah selatan ya. Dan pagi masih cerah, udara cerah ya, tidak hujan ya, dan sesekali kita lihat kendaraan melintas. Jalan ini penting ya sebagai jalan yang, perhatikan lagi, jalan ini menjadi daya jalan yang lebih baik ya, tentu menjadi menambah peningkatan kualitas ini kan warga ya, karena menjadi jalur ekonomi ya. Sebelah kiri adalah masuk ke dusun Sumantoro ya, karena jalur dari Ngantang lewat Ngantru ke arah Gresik tentu arahnya yang pasti adalah ke Kota Blitar, bukan jalan yang pintas ya. Bagi warga Ngantang ya, warga Bujon yang ingin ke selatan ya, tanpa harus melintasi Kota Malang maupun Kediri ya, sehingga cukup jauh. Kalau kita memotong jalan ini ke Blitar dan sebaliknya, Blitar mau ke Kediri maupun ke Kota Batu ya, Kota Bujon, tentunya lebih efektif dan lebih efisien ya, karena perjalanan dari Ngantang ya khususnya ke Kabupaten Blitar bisa ditempuh dalam waktu tak lebih daripada 2 jam ya, dengan jarak tempuh ya sekitar 60 km. Kita melintasi dusun Gombong ya, dan jalan ini adalah jalan yang masih tidak bagus ya, harus diperhatikan karena banyak bagian-bagian jalan yang rusak ya, yang berlubang, dan ada bagian-bagian spot yang diaspal ataupun yang dicor ya, ataupun jalan yang tidak dicor di aspal ya, berupa tanah. Dan kita ini masuk ke jalan yang diaspal dan jalan yang dicor ya, geotpik ya, karena setidaknya mungkin ya dipakai ini konstruksi ya, supaya tidak
karena topografinya seperti ini dan tanahnya labil ya, tentu akan mudah rusak jalannya akibat pergeseran tanah ya, sehingga harus melakukan pembuatan jalan dengan cara dicor dengan konstruksi beton ya. Ini yang kita lalui adalah cukup menarik ya, jalannya mulus ya karena dicor dengan baik ya. Kita masih berada di jalan situ tadi. Kita berada di Banu Dam, ada Banu Dam ya. Sebelah kanannya adalah dam ya, sungai. Dan ini batas yang masuk ke wilayah Pagersari ya. Kita masuk ke wilayah Pagersari ya. Pagersari ya, berbatasan dengan Kabupaten Blitar ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, Pagersari terdiri dari banyak dusun ya, ada dusun Kerajaan, dusun Sumbersari, dusun Celaket, dusun Gombong ya. Dan Pagersari sendiri ya, kalau kita secara geografis ya, yang berbatas dengan namanya Kecamatan Gandusari Blitar ya. Jadi batasan dengan Desa Gresik ya, Kecamatan Gandusari Blitar ya. Dan di sebelah kiri juga nanti kita akan melewati Sungai Lekso ya, yang mengarah ke Kota Blitar, di mana nanti akan menyatu dengan Kali Brantas. Sini adalah kita masuk ke dusun Celaket ya, dan jalan nampak tidak baik ya, jalannya udah rusak, ada lubang kanan diri ya, karena dan tanah ya, karena bisa lihatnya akibat musim hujan ya, maka akan menimbulkan situasi jalan yang menjadi tidak baik ya, dan kita bisa melihat bahwa lokasi melewati persawahan dan topografi yang demikian tidak rata ya, dan jalanan rusak yang kita harus hati-hati ya, karena sebentar lagi juga kita akan memasuki wilayah dusun Celaket ya, karena kita berada di dusun Sumbersari, dusun Pagersari Kerajaan, tadi Pagersari Rest Area ya. Kita akan memasuki wilayah daerah Celaket ya, dusun Celaket, dan jalan ini cukup tidak bagus ya, artinya kita harus hati-hati ya, karena jalan berlubang ya, rusak, dan kita akan masuki wilayah dusun Kerajaan. Ini batas desa dusun Kerajaan.
berbatasan dengan dusun kerajaan ya. Dan kita lihat situasi lingkungan di sekitar ini ya, bagaimana kali-kali kecil dan jalanan yang kita akan lalui ini ya tidak cukup bagus karena banyak lubang di sana sini dan kurang terawat ya. Nampaknya memang harus diperbaiki ya situasi jalan di depan kita ini. Dan deretan rumah warga. Kita lalui jalan ini dengan berhati-hati karena banyak lubang dan serpihan batu yang setiap saat bisa kita tergelincir ya atau terpeleset ya. Dan tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang ya. Hanya sesekali ada kendaraan yang melintas. Ya, tentu saja jalan ini merupakan jalan ekonomi ya, sebagai penghubung antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar ya, khususnya untuk wilayah Kecamatan Ngantang ya, dengan Kecamatan Penataran, daerah Penataran ya. Dan perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar adalah Desa Pagersari ya, dengan Desa Gresik. Jalan yang kita lalui ini kita lihat seperti jalan cor-coran ya, karena mungkin apabila diperbaiki dengan sistem pengaspalan tentu akan mengalami hal yang serupa, karena situasi jalan di pegunungan ini dengan kondisi tanah yang labil ya, tentu memiliki kelemahan ya, dan harus dilakukan konstruksi yang cukup disesuaikan dengan kondisi tanah ya, agar supaya tidak kembali mengalami lekas rusak ya, karena itu akan menimbulkan kerugian. Dengan jalan seperti ini dengan konstruksi baja tentu saja ada sistem beton ya, agar supaya tidak mengalami erosi atau mengalami retak-retak. Ini cukup baik ya dengan situasi jalan yang sepertinya nampak baru saja dilakukan perbaikan jalan ini, karena memang ada beberapa bagian ruas jalan yang masih berupa aspal ya, belum dilakukan pengecoran. Tapi sebagian besar untuk dusun kerajaan ini nampaknya sudah dilakukan perbaikan dengan sistem pengecoran seperti ini. Dan seperti saat ini ya, kita rasakan udara masih cukup cerah ya, tidak mendung maupun hujan ya. Dan di musim-musim penghujan tentu saja kita harus preventif ya, karena biasanya tengah hari akan berubah dengan cepat ya, berupa mendung maupun kemudian terjadi hujan turun. Dan kita berada pada jalan aspal ya, dan kembali masuk ke permukaan jalan yang dicor lagi ya. Tentu ini adalah jalanan yang cukup parah ya apabila kita dapati sebelumnya, karena
jalan aspal tentu akan cepat rusak ya, digerus oleh air hujan yang mengguyur jalanan ini, karena memang kita lihat sistem drainase ya di kanan kiri jalan ya. Apalagi jalan ini terus saja akan posisi menurun karena berada di pegunungan ya. Dan kota Blitar berada di dataran rendah dan kita akan terus menurun ya. Kita kembali kepada situasi permukaan jalan yang aspalan ini cukup baik ya, kondisi jalan beraspalnya ya. Dan posisi jalan masih menurun ya. Dan vegetasi tanaman nampak lebat di kanan kiri, dan sebelah kanan kita adalah kondisi tanah yang curam ya. Dan sebelah kiri dibangun tanggul ya, tembok penahan agar supaya tanah sisi kiri ini tidak longsor ya. Dan ada riol yang dibangun di sisi sebelah kiri ya. Dan sebelah kiri kita lihat ada kali ya, kita tidak tahu kali apa itu ya. Karena memang di sisi kiri ini bisa kita lihat ada banyak kali ya, kanan kiri juga banyak sungai ya. Karena pegunungan ya, tempat keberadaan mata air yang turun di pemukiman, di perkampungan ya, tentu akan menciptakan aliran air limbah dari sumber ini ya, limpahan sumber ini untuk bisa membentuk saluran air ya, yang nantinya akan menyatu dan mengarah ke Kali Brantas yang berada di sisi selatan, yang berada di membelah kota Blitar ya. Dan kita sebelah kiri ya, mungkin kita nggak tahu ini apa kali Parang atau bagaimana ya. Yang kita tidak tahu, karena memang ya sejatinya memang ya untuk tiap-tiap wilayah memang harus setidaknya ada informasi ya. Di jembatan khususnya ada disebutkan jembatan ini melintasi sungai apa gitu ya. Sehingga bagi pengguna jalan setidaknya mendapatkan pengetahuan tentang situasi lingkungan. Demikian juga kita tidak menemui ya papan-papan ya sebagaimana kalau kita di kota ya, ada papan penunjuk jalan ini namanya jalan apa. Dan kita sisi kiri ini ya, kita adalah sebelah timur ya, kita mengarah ke arah tenggara ya. Dan posisi jalanan menurun dan jalanan aspal yang masih cukup baik ya, meskipun ada beberapa bagian yang nampak berlubang akibat erosi. Posisi menurun curam ya. Dan kita setidaknya daerah Pagersari ya, terus desa Pagersari ini akan mengarah ke perbatasan dengan wilayah Kabupaten Blitar, karena ini masih di posisi Kabupaten Malang. Dan pemandangan cukup bagus ya, dengan alam pedesaan, dengan bangunan-bangunan yang masih nampak sederhana ya. Ya, kita lihat ya, seperti yang kita lihat ya di dalam perjalanan ini ya. Dan suatu saat saya harus lebih detail ya, untuk bisa melihat kondisi perkampungan pedesaan ini yang lebih masuk ke arah pedalaman ya. Dari sisi pemandangan dari sudut pandang sungai maupun persawahan ya, karena lahan-lahan pertanian dari ekonomi warga yang menopang ya, dan
peternakan ya. Tentunya itulah hal yang utama. Ini ada gereja ya. Kita melihat ada gereja yang baru kita lalui ya. Dan bagus artinya ya. Kita masih posisi menurun. Jalanan beraspal ya, masih dalam kondisi masih bagus ya. Dan kita berada pada perbatasan dengan ini ya, Gresik ya. Ini memasuki wilayah Gresik dengan melintasi jembatan ini ya. Ada tanda ya, di situ ada tanda perbatasan ya. Artinya kita masuk ke jalan Gresik ya. Dan pemandangan cukup menarik ya. Dan cukup damai dan cukup tenang kita. Lihat ya. Kalau saya tidak mengarah ke target saya adalah ke Candi Penataran ya. Jadi saya bisa berlama-lama untuk mengapel lingkungan ini ya. Berhenti sejenak untuk bisa melihat situasinya. Tapi nanti saya akan mengulangi dengan situasi di mana saya akan kepada objek ya, fokus pada objek yang mungkin di desa apa, di dusun apa, atau di objek-objek wisata atau objek-objek lahan pertanian, atau ada sumber ataupun ada sesuatu yang menarik ya, atau situs-situs yang banyak bertebaran di lingkungan sekitar Kali Brantas, karena Kali Brantas sendiri banyak terdapat sumber-sumber informasi sejarah yang menyangkut keberadaan kerajaan-kerajaan besar yang pernah ada di sekitar Kali Brantas, seperti Kerajaan Doho, Kerajaan Kauripan, Kerajaan Kediri itu, ataupun Kerajaan Singosari ya, Kerajaan Purwa, ataupun Kerajaan Mojopahit, dan banyak kerajaan-kerajaan kecil yang artinya yang bisa kita pahami hanya ya kerajaan-kerajaan besar seperti Singosari dan Mojopahit, serta Kerajaan Kediri dengan Kerajaan Airlangganya. Kita masuk ke wilayah ini ya, namanya Gresik ya. Jadi ini kecamatan, termasuk kecamatan Gandusari. Dan jalanan naik turun ya, sesuai dengan topografi dan kontur tanah ya. Dan setidaknya kita bisa melihat ya kanan kiri ya, tidak banyak hal sifatnya kuliner ya, atau warung-warung besar, kafe-kafe besar ya, tapi ya mungkin warung-warung sederhana ya. Memang ada warung ya, tapi ya tidak cukup ramai ya. Dan lurus terus kita masuk ke Dusun Wonorejo ya. Kita masih berada di Jalan Gresik yang mengarah ke kota masuk kota Blitar ya. Perbatasan antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang itu berada di Desa Gandusari. Gandusari sebenarnya udah masuk wilayah Blitar ya.
Untuk Pagersari adalah bagian dari Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Dan kita menurun terus ya, kita memasuki tikungan, dan kita melintasi Sungai Icir ya, dan ini adalah jembatan Icir ya, jadi jembatan yang cukup besar dari banyak jembatan yang udah kita lalui ya. Dan Sungai Icir ini nanti akan menyatu dengan Kali Lekso ya, yang mengarah ke selatan ya. Yang di bawah ini adalah Sungai Icir ya. Dan sebelah kiri ini adalah nanti ada pertemuan antara Sungai Icir dengan Sungai Lekso. Dan kita memasuki wilayah Sekarsari ya, artinya ini adalah jalan Sekarsari. Dan seperti terlihat ya, desa Sekarsari ya, tentu saja ya, artinya kita bisa lihat situasi jalan Sekarsari ya, dan ada kelompok-kelompok pemukiman cukup ramai. Nanti akan juga kita tinggalkan keramaian ini dan melintasi persawahan ya. Dan ini nampaknya adalah ini cukup ramai ya kampungnya. Dan kita berada di jalan Sekarsari ya. Itu ada warung khas dari Blitar ya, Sego Tiwul. Beda dengan sego empok, kalau empok itu dari jagung, kalau tiwul dari singkong. Jalanan menurun dan kita nikmati saja perjalanan ini ya, supaya kalian bisa tahu jalan penghubung antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar ya, khususnya untuk Kecamatan Ngantang dan wilayah-wilayah yang ada di kota Kabupaten Blitar. Dan ini masih wilayah-wilayah gunungan ya, dengan situasi desa, bangunan-bangunan desa seperti ini. Dan kendaraan roda 4 ya tidak cukup banyak yang melintas, yang ada adalah kendaraan roda 2 ya. Dan kita akan melintasi lagi sebuah sawah persawahan ya, karena memang di pegunungan seperti ini ya, andalan warga masyarakat adalah bercocok tanam ya. Sebelah kiri adalah jembatan yang melintas ke dusun yang ada di sebelah kiri ya. Ya, saya tidak tahu ada dusun apa, nanti suatu kali saya akan melintasi jembatan ini untuk bisa mencari tahu
situasi pemukiman yang ada di sana atau situasi alamnya ya, karena alam yang demikian subur ya, seperti yang kita lihat ya, adalah kalau dioptimalkan tentu akan bisa menghasilkan banyak sumber-sumber ekonomi ya, dari hortikultura ya. Seperti kita tahu bahwa pertanian kita masih ekstensifikasi, belum intensifikasi ya, karena memang warga masyarakat hanya memiliki lahan-lahan sempit ya. Berbeda dengan di negara-negara maju seperti Amerika, Australia ya. Dan kita juga tidak sebagaimana kita bisa mencontoh bagaimana pertanian di Korea Selatan maupun pertanian di Jepang ya, atau di Vietnam ya, bisa intensifikasi ya, sehingga bisa menghasilkan produk-produk hortikultura yang andal dan bisa diekspor ke luar negeri. Dan kita seyogyanya seperti itu, karena memang ya masih banyak pekerjaan ya dari pemerintah maupun terusnya pemerintah daerah di dalam memberdayakan warga masyarakat sehingga bisa memberikan pendapatan asli daerah. Kita lihat di sebelah kiri ini adalah penambangan ya, dan ditutup dengan pagar seperti ini agar tidak nampak terlihat ada proyek apa yang ada di bawah. Sebelah kiri adalah sungai yang cukup baik ya. Kita nanti suatu kali akan kita telusuri sungai yang ada sebelah kiri ya. Mungkin bisa itu Kali Parang ya. Oh ya, Kali Parang namanya, ini Kali Parang ya. Dan cukup debitnya cukup bagus ya, artinya dengan jembatan yang ya cukup lumayan ya. Dan ada warung-warung yang mungkin namanya daerah ini menjadi destinasi juga ya, bagi warga, terusnya warga kota Blitar ya, karena ini ada di puncak ketinggian. Kita pada perbatasan di dusun atau desa Semen. Kita masuki desa Semen. Kita masih berada di Jalan Tulungrejo ya, dan kita memasuki desa Semen. Desa Semen ini bagian dari wilayah Kecamatan Gandusari. Kita lihat jalanan tidak begitu bagus ya, masih banyak lubang di sana sini yang bisa kita temui ya. Dan desa Semen ini berada antara di lereng sebelah kanan adalah Gunung Kelut dan sebelah sisi timur adalah Gunung Kawi ya. Sebelah kiri ini kan sisi kiri ya, itu sebelah timur adalah Gunung Kawi. Dan desa Semen ini ya, ekonomi masyarakatnya terdiri, dan ekonomi masyarakatnya dari pertanian dan peternakan. Dan di sini objek-objek wisata ya, seperti objek wisata Sirah Kencong ya, dan kemudian ada coban wilis yang terdapat di lereng Gunung Kelut ya, yang sisi barat ya, yang berada di dusun Tegalrejo. Dan kebun kopi ya, namanya kebun kopi Kawisari ya, yang berada di dusun Parang ya, atau kebun teh Bantaran ya. Dan sudah kita lalui tadi ya sebelumnya kan, Bantaran
di rest area ya, di mana menghadap ke Kali Parang dan ke Gunung Kawi yang berada di selatan. Kita jalanan menurun ya, dan kita memasuki wilayah yang di sisi kiri ini adalah Kali Parang mengalir. Kita berada di depan ini terdapat pasar yang mulai menjadi keramaian, pusat keramaian dari Desa Semen. Jalan ke arah kiri ini menuju ke Sirah Kencong. Nah, ini adalah sisi kanan kita lihat kantor kepala desa Semen. Dan ini pusat keramaiannya di Desa Semen. Jadi ada pasar ya, banyak toko-toko kelontong ya, atau perusahaan-perusahaan apapun yang ada di keramaian sini ya. Dan Semen ya, tidak kita ketahui juga ada air terjun ya, disebut dengan air terjun Kucurwatu yang berada di Dusun Dewi ya. Dan sebelah sisi kiri kita adalah mengalir Kali Parang, dan kita memasuki Desa Slumbung, dan tidak banyak ya kita Desa Slumbung ya, andalanya dari ekonomi warga ya, kecuali dari pertanian dan juga peternakan ya. Kan kita berada di Jalan Ahmad Yani. Karena batasan jalan tadi namanya dibatasi oleh batasan wilayah desa. Yang tadi jauh di Desa Semen kita melintasi jalan apa ya tadi? Pas kita melintasi jalan Tulungrejo ya, kemudian kita kalau di Slumbung ini kita melintasi jalan dan kita masih mengarah ke arah selatan ya. Dan hiburan masyarakat yang tentunya ya, seperti di sebelah selatan ini ada petunjuk arah ke kolam renang Tirtawase ya. Dan itulah tentunya bagi anak-anak sekolah yang ingin belajar renang atau ada aktivitas olahraga berenang, itu udah tersedia kolam renang, sehingga tidak perlu jauh-jauh berlatih renang keluar dari wilayah ini. Dan jalan seperti kita ketahui ya, jalanan aspal dan mengarah turun karena memang wilayah ini berada di pegunungan ya. Kalau mengarah ke Kota Blitar, tentunya Kota Blitar berada di dataran rendah ya, kan di sana melintas Kali Brantas yang membelah Kota Blitar, dan kita udah mencapai batasan dari Desa Slumbung memasuki Desa Sidodadi. Oke, kita memasuki wilayah Desa Sidodadi ya. Desa Sidodadi ini berada di Kecamatan Garum ya, di mana Desa Sidodadi ini memiliki 3 dusun ya,
dusun Telepon, dusun Sidodadi, dan dusun Kemloko. Dan kita masih mengarah ke kanan ya, dan ini adalah keramaian di tepi jalan yang membelah wilayah desa Sidodadi ya. Dan jalanan cukup baik ya, walaupun tidak cukup lebar. Dan untuk kendaraan yang roda 4 melintas tentunya harus berhati-hati karena jalanan tidak begitu lebar ya. Dan desa Sidodadi ini memiliki lapangan sepak bola ya, yang dinamakan lapangan Kutukan. Dan potensi alam di desa Sidodadi ini dimanfaatkan warga dengan ekonomi mereka mengandalkan dari pertanian ya, bertanam sayur dan buah-buahan ya, seperti buah rambutan ya. Kalau sayuran tentu cabai, tomat, terong, padi, jagung, dan berbagai jenis sayuran yang lain ya. Juga terdapat petani yang menanam tebu ya. Di samping itu juga warga desa Sidodadi ini ya mengandalkan peternakan ayam ya, dan juga peternakan sapi maupun kambing ya. Dan di desa Sidodadi terdapat banyak sumber mata air yang terletak di bagian selatan dari lereng Gunung Kelut ya. Nanti suatu saat akan saya buatkan video tentang sumber-sumber mata air yang ada di wilayah ini yang berada di kaki Gunung Kelut yang bagian selatan. Dan kita melintasi jalan yang tidak cukup baik ya, dan kita mengarah ke arah belok ke kiri ya. Kondisi cuaca cukup baik ya, kering walaupun jalanan tidak baik dan nampak gersang ya, seperti yang kita lihat ya. Dan walaupun banyak tanaman, namun kondisi tanah ini nampak berdebu. Matahari sudah cukup berada di atas di posisi kita ya, dan kita sungguhnya ini berada di tidak jauh dari lokasi tujuan kita ya, di Kecamatan Penataran ya. Karena tujuan kita ke Candi Penataran, walaupun di wilayah ini banyak situs-situs candi ya. Nanti juga kita juga akan membuat juga banyak video-video tentang situs-situsnya, objek-objek situs yang akan kita kunjungi ya. Ya seperti Candi Penataran ya. Dan kita nanti akan berhenti di Candi Penataran untuk melihat sejenak situasi candi ya. Kita melintasi daerah Karang Tanjung ya. Dan sini kita cukup bisa melihat situasi wilayah desa Sidodadi ya.
enak untuk memastikan apakah saya harus lurus atau belok ke kanan. Tapi kita masih di jalan situ tadi ya, kita ngambil jalan lurus karena jalan ini cukup baik ya. Aspalnya tidak sebagaimana yang baru kita lalui tadi ya, banyak lubang, tapi saat ini ya jalan cukup mulus. Dan kita melihat di sebelah kanan pertanian jagung, ada juga tebu, dan kita lihat ya pohon-pohon kelapa ya, karena hanya di desa aja ya kita bisa lihat tanaman pohon kelapa. Dan kita mengarah belok ke arah kanan ya. Jalanan cukup lebih baik ya, karena jalan ini kayaknya jalan raya ya, cukup lebar ya, space untuk kanan kirinya ya. Sebenarnya situ tadi ini sebenarnya tidak, kita berada di jalan situ tadi ya, dan kita ngambil posisi lurus saja dengan kondisi jalan yang tidak begitu baik ya. Karena saya akan berusaha untuk bisa memotong ya jalur untuk bisa lebih cepat ya sampai ke lokasi yang kita tuju ya. Kita nikmati aja ya situasi pedesaan ini ya, desa-desa di Kecamatan Karum ya. Ini ada dusun-dusun yang kita lalui ya, dan kita nanti akan mengarah ke sebelah kiri ini, kita akan belok ke kiri ya. Kita lintas di jembatan-jembatan kecil ya, karena memang ya di desa ini banyak anak-anak sungai kecil ya. Dan kita lihat suasana desa di wilayah ini, jalanan tidak begitu mulus, namun cukup lebar ya. Dan kita bisa banyak warung ya, kanan kiri ya, warung-warung makanan ya, warung-warung desa ya, warung-warung sederhana. Nanti suatu kali saya akan coba juga ya, makanan yang khas di Blitar ya. Blitar terkenal dengan bumbu pecelnya, pecel Blitar. Sebelah kiri kita ada warung juga. Dan kita akan melintasi wilayah ini ya, desa Modangan ya, masuk ke wilayah Modangan ya. Modangan ini bagian dari Kecamatan Glegok ya, jadi satu wilayah dengan Penataran ya, keberadaan Candi Penataran di Kecamatan Penataran ya. Karena desa Modangan ini berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut ya, dengan temperatur
rata-rata 32 derajat ya. Desa Modangan ini memiliki dusun sebanyak 4 ya, kita lewat jalur ke kanan ya. Jadi ada 4 dusun ya, Dusun Bulu, Dusun Karanganyar Barat, Dusun Karanganyar Timur, dan Modangan itu sendiri ya. Sebelah kiri kita tadi melihat SDN ya, sekolah dasar ya, ada fasilitas sekolah yang cukup baik bagi pendidikan bagi generasi muda di wilayah ini ya. Dan 90% mata pencaharian dari Desa Modangan ini adalah bercocok tanam atau dengan bertani ya. Dan 10%-nya mereka adalah bermata pencaharian sebagai buruh tani, pedagang, dan pegawai ya. Dan secara ekonomi untuk Desa Modangan ya, dengan lahan yang cukup baik dan sehingga mereka bisa produktif di bidang hortikultura ya, seperti komunitas perkebunan dengan hasil pertanian seperti tebu, kopi, cengkeh, coklat, kelapa, dan padi serta jagung ya. Dan potensi lain daripada wilayah Desa Modangan ini adalah dengan peternakan sapi perah yang tersebar di hampir seluruh dusun ya, karena di sini juga banyak limbah pertanian ya, yang cukup untuk bisa limbahnya untuk asupan gizi dari ternak mereka ya. Dan kita memasuki wilayah yang berbatasan dengan Penataran ya, Desa Penataran atau Kecamatan Penataran, karena ini adalah tujuan dari kita adalah menuju ke Candi Penataran ya. Di sini juga banyak situs-situs yang terdapat di wilayah ini. Nanti ada tag atau kelompok-kelompok video sendiri tentang situs-situs yang berada di wilayah ini ya. Peninggalan Mojopahit ya. Bagaimana dengan Candi Penataran sendiri adalah peninggalan dari Kerajaan Mojopahit ya. Dan kita masuk wilayah Penataran karena kita sudah melewati batas dari Desa Modangan. Untuk Candi Penataran ya, kita nanti akan bisa kita lihat situasinya ya. Ini jalanan yang menuju ke lokasi ya. Dan sebelum memasuki ke komplek percandian Penataran, tentu di luar itu juga yang utama adalah yang berkaitan dengan sumber adalah penceritaan dari situs Penataran ya. Nanti kita akan melewati ya situs tersebut karena berada di komplek pemakaman warga yang tidak jauh dari situs itu sendiri ya, yang berada di tepi kali ya. Dan kita akan melihat bahwa situs Petirtaan itu sendiri berada posisinya di bawah jalan raya. Kita belok ke kanan ya, ini adalah Jalan Penataran ya, karena menuju ke komplek destinasi wisata Candi Penataran.
Dan di sisi kiri ini kita akan melintas, ini adalah situs petirtaan penataran ya, seperti kita lihat ini ya. Nah ini adalah makam jauh dari situs penataran itu sendiri, dan kita segera memasuki gerbang dari destinasi wisata Candi Penataran. Dan kita lihat ya situasi destinasi ini dengan banyak warung-warung buah ya. Ini kita coba berhenti sejenak untuk berinteraksi dengan warga ya, dan menanyakan ya lokasi dari pemberhentian candi, tentunya khususnya untuk tempat parkir ya, untuk kendaraan saya, bagaimana saya harus parkir ya, agar supaya nanti kalau saya berkunjung ke komplek candi nanti kita juga aman untuk meninggalkan kendaraannya dan nampak lengang ya. Dan kita berada di lokasi areal destinasi Candi Penataran ya. Dan kita melihat itu petunjuk arah ya, ke kanan maupun ke kiri. Kita akan masuk ke kiri ke komplek candi ya, khususnya nanti kita akan menempatkan agar aman kendaraan kita di gerbang masuk ke komplek candi ya. Tidak ada penjaga masuk, dan ini adalah warung-warung kuliner ya, untuk sarana bagi pengunjung yang mereka membutuhkan makanan ya. Ya banyak ya, kompleknya ada sebelah kiri ini adalah Candi Penataran ya, dan pagar candi yang masih orisinal ya. Dan kita akan berhenti di sini untuk mengakhirkan kendaraan ya. Ke tambang di tambang biasakan mereka sendiri lagi penasaran, jadi penataran bikin penasaran, makanya supaya nggak penasaran kita lihat penataran ini untuk performa. Nanti lain kali kita lebih fokus lagi ya, karena kita banyak ada Candi Kotes, ada banyak. Dan nanti juga kita mampir ke petirtaan ya, itu yang penting kan, karena ini memberikan kontribusi bagi debit kali berantas dari sumber-sumber yang ada di sekitar sini ya. Untuk nggak berpanjang lebar, saya akan siapkan, kita langsung masuk ke dalam.
Oke, kita langsung masuk ke dalam kafe. Pak, monggo ya. Ini Bapak yang punya domain parkir. Pak, namanya siapa? Ya, Pak Istiadi. Pak Istiadi. Ya. Oh, tunggu berdiam Pak, nggih. Oke. Oke, ini kita berada di Penataran ya. Penataran ini sebenarnya candi masa-masa Majapahit. Baiklah ya, terima kasih ya sudah sejauh ini mengikuti perjalanan saya hingga ke Candi Penataran ya. Episode kali ini adalah kita menelusuri jalan dari Kecamatan Pujon menuju Kecamatan Penataran ini untuk melihat sejenak perjanjian di Penataran ini. Seperti kita lihat adalah komplek Candi Penataran ya, dengan kondisi situasi bagian-bagian candi ya. Lapangan, kemudian kita lihat dari sini ya, sisi kejauhan kita lihat bagaimana megahnya Candi Penataran itu berada di sini. Dan ini adalah Candi Penataran yang bagian dari masa-masa kejayaan dari kerajaan Majapahit ya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di penelusuran apa yang ada di sekitar Kali Brantas untuk saat ini ya. Sampai jumpa lagi di episode yang lain ya. Dan jangan lupa subscribe ya, like ataupun memberikan komentar ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dan salam sehat serta salam menjelajahi.